Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Abdul Latif. Hari ini kita akan mengkaji seluk-beluk riak lagi dalam kitab Minahus Saniyah. Artinya riak-riak yang jarang dibahas dan jarang dimengerti oleh orang-orang awam. Baik, mari kita ke kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah, di sini sudah terlihat ya. Wa minha, dan yaitu sebagian dari seluk-beluk riya. Seluk-beluk riya. Al-ibadatu, adapun beribadah, biqasdi taqarrubi, dengan niat mendapatkan kedekatan, min hadratillahi ta'ala, dari hadiratnya Allah Ta'ala. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal tersebut, artinya beribadah dengan niat mendapatkan kedekatan dari Allah Ta'ala, itu kal amali, seperti beramal, bi ujrotin, dengan upah. Artinya seperti itu. Qalu, para ulama ahli hakikat berkata, al-arif billah berkata, wa hadhil illatu, adapun penyakit ini, akhfal ilali, yaitu paling tipisnya penyakit, paling samarnya penyakit. Wa rubbama taraqqa, dan terkadang naik siapa sahibuha, pemilik ibadah, pemilik ilat, pemilik penyakit ini, ila qaribin, menuju kepada kedekatan, min hadratillahi ta'ala, dari hadratnya Allah Ta'ala. Fayuqalu lahu, maka dikatakan lahu kepadanya, irji', pulanglah engkau, lasta, tidak ada engkau, itu min ahliha, dari ahli hadrahnya Allah. Innama ahluha, sesungguhnya ahli hadrahnya Allah, itu man, orang, ya'budu, yang menyembah, siapa man, Allah, terhadap Allah Ta'ala, imtisalan, hanya karena ini ada innama ya, innama itu hanya, artinya itu hanya karena liamrihi, perintahnya Allah, wa wafa'an, dan karena memenuhi biwajibi haqihi ta'ala, dengan kewajiban dia kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Jadi maksud dari seluk-beluk riya yang kedua ini adalah beribadah karena mengharapkan supaya dia dekat kepada Allah, supaya dia mendapatkan kedekatan kepada Allah. Artinya supaya Allah mengambil tangan dia agar dekat kepadanya. Jadi dia beribadah khusyuk terus, beribadah terus. Tapi niatnya seperti itu. Nah, ini orang seperti dia beribadah tapi ngarep-ngarep upah begitu. Orang ibadah tapi ngarep upah. Nah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, itu mereka berkata seperti ini. Ini adalah penyakit. Penyakit yang sangat samar, yang jarang diketahui oleh orang banyak. Terkadang orang yang melakukan amalia-amalia seperti ini, niat-niat seperti ini, perilaku ibadah seperti ini, dia akan naik, mendekat, benar-benar dekat ke kehadiratnya Allah, ke hadrahnya Allah. Namun nanti akan dikatakan kepada dia, pulanglah engkau, kembalilah engkau. Sesungguhnya engkau bukan ahlinya, bukan ahli hadrah ini, nggak layak kau dekat di sini. Sesungguhnya orang yang ahlinya Allah, ahlinya hadrahnya Allah, itu adalah orang yang dia beribadah hanya karena mengikuti perintahnya Allah dan memenuhi kewajiban dia sebagai hamba. Tidak mengharap apapun dari Allah. Artinya apa? Dia beribadah hanya mengikuti perintah dan memenuhi kewajibannya kepada Allah. Dia nggak peduli Allah mau ridho kah, mau mengharap surga, mau memberikan surga kah, mau memberikan neraka kah. Nah itu. Dia nggak peduli. Yang dia pikir dalam dirinya adalah bagaimana dia supaya menjalankan perintah Allah dan
bagaimana supaya dia menjalankan kewajiban dia sebagai hamba kepada Allah. Titik. Jadi dia tidak memaksa Allah, mengatur Allah untuk mengangkat derajat dia. Tapi dia pasrah kepada Allah. Allah angkat, Allah ridho atau enggak, dia enggak peduli. Dia hanya peduli, ini adalah perintahnya Allah, saya harus kerjakan. Ini kewajiban saya kepada Allah, saya harus kerjakan. Itu dengan niat dia sendiri untuk Allah. Jadi enggak mengharap upah. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ini kata Minahus Saniyah. Bukan kata saya. Saya hanya menjelaskan. Jika ada salah, mohon dikritik atau ditanyakan di kolom komentar. Wa minha, dan yaitu di antara seluk-beluk riya yang ketiga, idda'aul maqamati, adapun mengklaim maqamat. Maqamat itu adalah posisi, kedudukan. Dia mengklaim kedudukan dia di sisi Allah. Qabla bulughiha, sebelum dia telah sampai kepada maqamat yang dia klaim. Au ba'da bulughiha, atau setelah dia sampai kepada maqamat yang dia klaim. Contoh itu seperti ini. Saya ini orang yang sabar gitu. Saya ini orang yang wara', itu seperti ini. Walam yu'dzan lahum, dan tidak diizinkan bagi mereka fi idhariha, apa fi idhariha, menampakkan maqamat. Apa? Mengklaim maqamat itu, mengumumkan itu kepada orang banyak. Summa inna dzalikal mudda'i, kemudian sesungguhnya orang yang mengklaim tersebut yu'aqabu, itu dihukum bihirmani ma idda'ahu, dengan terhalangnya dia dari apa yang telah dia klaim. Fala yanaluhu, maka dia tidak akan sampai kepada maqamat yang dia klaim tadi. Ba'da dzalika, setelah dia mengklaim, abadan selamanya, kama juriba, sebagaimana yang telah diuji coba. Bukan dicoba maksudnya, kalau sebagaimana yang telah berlaku. Sudah kejadian banyak bahasanya gitu, namanya juriba. Jadi maksud dari seluk-beluk riya yang ketiga ini adalah mengklaim maqamat, yaitu mengatakan dirinya sebagai orang yang punya derajat. Saya sabar nih, saya sudah sabar, saya sudah qanaah, saya sudah wara', saya sudah dekat dengan Allah. Klaim-klaim seperti ini itu tidak diperkenankan. Itu namanya riya. Riya. Itu klaim-klaim. Maqamat itu seperti itu. Oh, sabar, wara'. Kemudian zuhud. Saya ini sudah zuhud. Ngomong ke orang banyak. Saya ini orang zuhud. Nah, itu mengklaim dirinya. Ya. Mengklaim dengan tujuan ingin mendapatkan pujian, pasti kalau dia klaim seperti itu. Nah, orang seperti ini, baik dia sudah sampai pada maqamat itu atau belum sampai, itu nggak boleh sebenarnya mengumumkan itu. Maka orang itu yang mengumumkan seperti itu nanti akan dihukum oleh Allah dengan dia tidak akan bisa mengerjakan hal itu. Mengklaim sabar, akhirnya dia nggak bisa sabar habis itu. Mengklaim dia orang yang zuhud, setelah dia mengklaim dia nggak akan bisa zuhud lagi. Ini kata Minahus Saniyah, dan ini sudah berkali-kali terjadi. Karena ini kama juriba, sebagaimana yang telah terjadi, sudah terjadi berkali-kali juriba itu. Ada kata-kata dalam kitab itu al-mujarrabat, artinya perkara yang telah teruji. Makanya mujarrabat itu sudah teruji. Baik kata penyusunnya sudah teruji, bertahun-tahun sudah teruji. Jadi sudah diteliti begitu. Ini sudah hasil penelitian para ulama ahli hakikat ini. Baik, itu saja dua seluk-beluk riya ini yang sangat jarang diketahui orang. Mudah-mudahan kita terhindar dari riya seperti ini, dan mudah-mudahan ibadah kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Alhamdulillah, jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kalau ada kesalahan itu datang dari saya, kalau kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita terima kasih kepada Imam Asy-Sya'rani yang telah menyusun kitab ini, dan guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu sehingga kita mampu memahami hal-hal ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.